Halo, kembali dengan saya Bisma dari fotografidesign.com. Kali ini saya akan memperlihatkan beberapa teknik yang digabungkan untuk kemudian membuat sebuah foto menjadi berkesan oldies, vintage, mungkin berkesan 80-an, berkesan film analog, dengan beberapa teknik yang akan saya perlihatkan berikut ini. Oke, jadi foto yang saya gunakan adalah ini. Untuk mendownload link langsung file fotonya Anda bisa lihat di blog saya. Kemudian yang pertama kali saya lakukan adalah dengan memberikan efek warna atau coloring yang berkesan oldies. Di sini saya menggunakan adjustment level. Kemudian kita masuk ke channel yang blue. Di sini saya akan menaikkan output black-nya yang ini. Dengan menaikkan output black, kita akan membuat area shadow itu menjadi berwarna biru dan kita akan menghilangkan hitam yang 100%, itu diganti dengan warna biru. Kemudian yang output white-nya saya geser ke kiri. Output white ini adalah kebalikannya. Dia akan membuat highlight itu menjadi bernuansa warna kuning. Jadi kita membuat efek seolah-olah efek cross process atau split toning. Efek yang sama seperti ini itu bisa Anda dapatkan kalau Anda menggunakan filter Nik software Color Efex Pro. Di situ ada filter namanya filter ink. Prosesnya atau outputnya kurang lebih sama dengan yang kita lakukan di sini. Jadi saya melakukannya tanpa plugin tambahan. Oke, jadi Anda bisa lihat hasilnya seperti ini. Ini sebelumnya. Dan ini dengan efek coloring barusan. Saya kasih nama, mungkin saya kasih nama coloring. Berikutnya layer background ini saya duplikat, Ctrl J. Kemudian biasanya untuk kamera-kamera lama itu sharpness lensanya dia ada di tengah, jadi dia makin ke pinggir itu dia makin blur. Tidak setajam area bagian tengahnya. Jadi gitu kan kita simulasikan dengan menggunakan filter blur, iris blur. Jadi saya menggunakan Photoshop CS6, jadi saya bisa menggunakan filter iris blur ini. Kemudian kita tentukan areanya seperti ini. Jadi Anda lihat kita buat area yang tajam hanya ada di tengahnya, kemudian dia makin ke pinggir, dia makin blur seperti ini. Oke, kita buat ini, kita set kurang lebih seperti ini, kemudian oke. Oke, jadi kita lihat ini sebelum, ini sesudah. Jadi di bagian pinggirnya dia blur, tapi di bagian tengahnya dia sharp. Oke, berikutnya lagi kita akan berikan efek noise. Jadi seolah menggunakan foto ini diambil menggunakan kamera film. Untuk menambahkan noise, saya tidak akan memberikan noise-nya langsung ke gambar, tapi saya akan buat layer terpisah. Sebelumnya ini saya kasih nama dulu, lens blur. Untuk membuat noise, saya akan buatnya dalam layer terpisah. Itu saya tekan Alt di keyboard, kemudian saya klik icon Create New Layer. Nanti dia akan muncul window seperti ini. Jadi kalau Anda tidak menekan Alt, tidak akan muncul window seperti ini. Kemudian modenya saya pilih overlay, kemudian fill with 50% gray. Oke. Tidak akan ada pengaruhnya yang terlihat di sini walaupun layernya sudah kita tambahkan. Jadi kita kasih nama noise. Karena layer blending mode-nya tadi kita pilih overlay, jadi di layer blending mode overlay warna 50% gray itu tidak akan terlihat. Kemudian di noise ini kita kasih noise, add noise. Di sini kita pilih amount-nya. Ini amount-nya tergantung dari besar kecilnya foto yang Anda gunakan. Jadi Anda preview aja, lihat hasilnya di sini seperti noise seperti apa yang Anda inginkan. Kemudian karena ini fotonya berwarna, monokromatiknya tidak saya aktifkan, kecuali mungkin kalau fotonya hitam putih. Oke, saya rasa mungkin segini, kemudian oke. Sekalipun misalkan Anda rasa noise-nya juga terlalu terlihat, Anda bisa rendahkan opacity untuk layer noise-nya. Seperti itu. Setelah itu
kita buat vignette. Untuk membuat vignette juga sama, saya tidak akan memberikan filter langsung di gambarnya, tapi saya akan buat dalam layer terpisah. Sama seperti tadi, tekan Alt, kemudian klik Create New Layer Icon. Sini kita pilih overlay lagi, fill lagi dengan 50% gray. Kita kasih nama vignette. Kemudian kita kasih filter lens correction, custom. Kemudian di vignette amount-nya kita buat seperti itu. Oke. Ini hasilnya. Jadi kita lihat ini sebelum, ini sesudah. Kalau Anda rasa vignette-nya masih kurang kelihatan jelas, Anda bisa duplikat layer vignette-nya. Kita tekan Ctrl J. Jadi sekarang vignette-nya lebih terlihat. Untuk memudahkan, dua layer vignette ini saya kelompokkan dalam satu folder. Kita kasih folder namanya nama foldernya adalah vignette seperti ini. Jadi ini sebelum, ini sesudah. Oke, kemudian kita lihat hasilnya sudah sesuai sebenarnya dengan apa yang kita inginkan, tapi saya ingin menambahkan satu efek lagi yang biasanya sering kita lihat di foto-foto dengan kamera manual, yaitu efek light leak, dimana kadang-kala karena kualitas kameranya atau lensanya yang tidak terlalu baik, jadi kadang-kala ada sinar yang bocor masuk ke dalam. Untuk membuatnya di Photoshop kita buat kita aktifkan yang layer di bawah, layer coloring. Kemudian kita klik quick mask mode di sini. Sebelumnya mungkin kalau Anda sudah pernah lihat tutorial saya sebelumnya, kalau kita double klik quick mask mode ini, nanti akan muncul optionnya seperti ini. Defaultnya adalah mask area, cuma kalau saya pribadi lebih senang pilihan untuk color indicate-nya adalah di selected area. Jadi langkah berikutnya yang saya perlihatkan itu tergantung dari pilihan Anda di sini. Apakah Anda masih menggunakan defaultnya yang mask area sini, atau Anda telah rubah ke selected area. Jadi sekali lagi kita aktifkan quick mask mode-nya, klik ini, kemudian ini saya kecilkan, kemudian kita masuk ke brush. Kemudian brushnya kita pilih diameternya yang besar. Diameternya cukup besar, kemudian hardness-nya 0%. Kemudian dengan brush warna hitam, kita tentukan area yang akan muncul light leak-nya. Di sini saya akan buat light leak-nya ada di kiri atas, kemudian juga di sepanjang border sebelah kanan, seperti ini. Oke, setelah itu kita keluar dari quick mask mode-nya, maka akan ada seleksi dari hasil brush kita yang tadi, versi yang cukup besar seperti ini. Bila Anda masih menggunakan pilihan defaultnya adalah untuk yang mask area, bukan yang selected area, maka begitu Anda keluar dari quick mask mode seperti ini, yang terseleksi adalah bagian yang tengahnya. Jadi Anda tinggal select Ctrl Invert saja untuk membalik seleksinya supaya seleksinya seperti ini. Berikutnya setelah seleksinya ada, kita masuk ke adjustment layer. Kemudian saya gunakan adjustment layernya adalah curve. Kemudian kita naikkan brightness-nya. Kemudian di channel red-nya juga kita naikkan. Sedangkan di green-nya kita turunkan. Begitu juga di blue-nya kita turunkan. Oke. Green-nya kita naik. Di bagian red-nya kita naikkan. Oke. Jadi Anda bisa lihat efek light leak-nya. Efek cahaya yang bocor ke kameranya terlihat di sini. Kalau misalkan terlalu keras seperti biasa, efeknya bisa kita turunkan dengan menurunkan opacity-nya. Seperti itu. Oke, jadi ini hasil akhirnya. Kita lihat ini sebelumnya tadi seperti ini. Kemudian dengan rangkaian teknik yang tadi saya berikan, kita bisa buat efeknya menjadi seperti efek film analog.
vintage seperti ini. Oke, terima kasih telah melihat tutorial ini. Sampai berjumpa kembali di tutorial berikutnya. Saya Bisma dari fotografidesign.com. Are you ready?